di sebuah bukit. Senja turun begitu perlahan. Langit berubah merah. Warna yang selalu mengingatkanku pada hal-hal yang diam-diam ingin kita tinggalkan, tanpa terus mengikuti dari belakang. Angin di bukit ini datang seperti kabar lama yang tak pernah benar-benar selesai. Ia menyentuh pelan, membawa dingin yang tak bisa kuterjemahkan. Seakan memintaku untuk jujur pada luka-luka kecil yang selama ini kusimpan dalam diam. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik. Titik ketika ia hanya ingin hening, ingin mengerti dirinya sendiri tanpa topeng apapun. Mungkin apa yang kutemukan di bukit ini adalah sesuatu yang juga pernah kalian cari di dalam diam yang panjang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu diberi kesempatan untuk menikmati hal-hal kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua ikut perjalanan solo camping saya. Perjalanan yang sebenarnya dimulai dengan cukup kacau, tapi justru ketemu dengan serunya. Saya berangkat dari Tangsel sekitar jam 13.15. Ya, lumayan siang ya teman-teman. Dan jujur, kali ini saya berangkat dengan sangat gugup. Bukan tanpa alasan, karena rencana camping ini baru terpikir semalam dan saya sama sekali belum menyiapkan apapun. Pagi harinya, saya masih bekerja seperti biasa sebagai fotografer. Pulang ke rumah pun baru sekitar jam 12 siang. Setelah bersih-bersih, ibadah, dan lihat tas camping yang dari minggu lalu belum saya rapihkan, ya sudah, saya langsung comot aja, gendong tasnya, hidupkan motor, dan berangkat. Kadang perjalanan terbaik memang dimulai dari hal-hal spontan seperti ini. Jadi ayo temani saya dalam perjalanan menuju Bukit Cita-Cita. Oke teman-teman, di depan ini kita sudah sampai di perempatan Warung Jambu. Teman-teman yang sering lewat sini pasti familiar banget ya. Seperti biasa, dari sini kita ambil jalan ke kanan. Lalu tidak jauh dari sini, sekitar 200 meter ke depan, kita bakal ketemu perempatan lagi. Di titik ini, kita ambil kiri, mengarah ke kawasan Sumarekon Bogor. Jalurnya enak, cukup lurus dan jadi salah satu rute favorit kalau mau naik ke arah puncak tanpa terlalu banyak belokan ribet. Ikuti terus perjalanan ini ya. Kita masih lumayan jauh, tapi perjalanan seperti ini justru bagian yang paling menyenangkan. Nah ini dia teman-teman, bagian jalanan Sumarekon yang menurut saya tuh selalu terasa epic setiap lewat sini. Dan kali ini rasanya makin spesial karena baru saja selesai hujan. Aspal masih basah, udara jadi lebih segar dan cahayanya tuh memantul di permukaan jalan. Bikin suasananya tambah keren banget. Kalau teman-teman suatu hari mau ke Puncak Bogor lewat rute ini, pasti teman-teman juga bakal menikmatin vibes-nya. Jalannya lebar, rapi, dan pemandangannya punya nuansa yang beda. Tenang, tapi tetap terasa hidup.
Oke, nikmatin dulu visualnya. Kita lanjut gas tipis-tipis. Sekarang kita sudah sampai di area yang cukup familiar, yaitu di pertigaan Jalan Besar Gadok. Ini kita akan menyatu di jalan besarnya, jalan utamanya yang menuju ke arah puncak. Dan seperti yang teman-teman bisa tebak, ini adalah hari Minggu. Jadi ya jalanannya hampir pasti penuh. Tapi untungnya untuk motor yang naik ke atas masih relatif lancar. Saya nggak tahu ini rute yang salah atau gimana, tapi setiap Sabtu Minggu itu untuk kendaraan bermotor dibolehin untuk jalan di area kiri jalan. Padahal di jam-jam tertentu itu dari arah puncak ke bawah itu adalah satu jalur, tapi kita dibolehin untuk tetap lewat di area jalur paling kiri. Kita bisa selap-selip manis tanpa terlalu banyak hambatan. Memang kalau lewat jalan ini di hari libur itu sudah jadi resiko, tapi justru bagian ini juga bikin perjalanan ke puncak makin punya ceritanya sendiri. Dan sekarang kita sudah sampai di Cipayung Bogor. Kita akan mampir dulu untuk istirahat sebentar dan untuk makan siang lah, walaupun ini sudah sore. Oh iya, silakan. Mie ayamnya satu, terus yang buat dibungkusnya pecel ayam paha ya. Iya, boleh. Oke teman-teman, sekarang di daerah Cipayung saya ya, jam 3:30. Dan seperti biasa mampir dulu untuk makan di tempat pelangganan saya nih di sini di warung ini. Saya pesan mie ayam. Nah, ini kaldunya rasanya agak mirip ke soto, tapi gurih gitu. Dan untuk mie-nya mie yang tipe kenyal seperti mirip karet gitu. Jadi rekomen buat teman-teman yang suka tekstur seperti ini mie ayamnya, dan enak. Dan saya di sini juga pesen untuk pecel ayam dibawa ke tempat camping. Saya nggak, sudah jadi aja nih, pecel ayamnya udah jadi aja. Jadi nanti saya nggak mau ribet di sana karena ini saya jalan dari rumah juga udah siang banget, jadi sampai sana udah pasti agak malam ya. Ini 3:30 di sini, paling nggak nyampe di lokasi jam 5 atau setengah 6 ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya, dan estimasi masih sekitar 30 menit ya dari sini. Sekarang di jam 4 pas ya, di jam 16:01. Nah, di depan saya ini teman-teman bisa melihat sendiri suasana jalanan di hari Minggu sore. Sebetulnya
Ini adalah jam-jam ketika jalur sengaja dibuat satu arah untuk kendaraan yang turun. Motor tetap boleh naik, seperti saya ini, tapi mepet sekali di sisi kiri. Harus ekstra waspada. Kita lanjut pelan-pelan, seperti hidup, yang kadang cuma butuh sedikit ruang, meski sempit asal tetap maju dan tetap sadar kemana kita sedang menuju. Dan untuk rute menuju cita-cita, teman-teman bisa ambil patokan yang paling mudah. Tadi itu ada pom bensin Pertamina di Tugu namanya ya. Itu adalah pom bensin terakhir sebelum sampai ke puncak. Nah, dari situ tinggal jalan sedikit lagi kira-kira 500 meter ke atas. Lalu ambil belokan ke kiri, masuk ke jalan Kampung Neglasari. Ini kita sudah masuk ke jalan Kampung Neglasari. Di depan ini ada pertigaan. Nah, teman-teman ambil ke kiri ya. Ini kalau ke kanan itu arahnya bisa ke mana itu saya kurang paham juga. Nah, di sini biasanya titik macetnya nih. Karena pertigaan ini sempit sekali. Jadi kalau mau berpapasan itu udah pasti bergantian ya. Dari jalan raya tadi sebetulnya nggak jauh ya teman-teman. Jaraknya cuma sekitar 1,8 km saja kalau diukur dari Google Map. Untuk aksesnya sendiri juga aman untuk semua jenis kendaraan, termasuk mobil sedan. Nggak ada tanjakan ekstrim, nggak ada jalan yang bikin ragu. Jadi benar-benar aman banget. Dan di depan ini adalah kafe Kembali ke Alam Citamia. Nah, teman-teman bisa berpatokan ini juga ya. Jadi dari Kembali ke Alam ini masih terus saja. Dan di bagian ini videonya tidak saya skip ya. Saya biarkan mengalir supaya teman-teman bisa mengikuti rute yang saya sampaikan dengan jelas. Biar kalau teman-teman kesini rasanya tuh seperti sudah pernah lewat kesini duluan ya. Halo, A. Mau camping cita-cita ini ya, bener ya? Oke, siap. Tempat registrasinya di atas ya. Itu tempat parkir motornya di bawah. Kita akan ke tempat registrasi.
Untuk registrasi berapa? Untuk registrasinya 30.000 per orang. 30.000. Motornya 5.000. Oke. Totalnya jadi 35.000. Oke. 5.000. Oke, siap. Teman-teman bisa pause dulu video di bagian ini ya untuk lihat lebih detail price list yang tersedia di sini. Lengkap banget, mulai dari paket camping mandiri sampai camping yang seluruh perlengkapannya sudah disediakan di sini. Tinggal pilih saja, sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya camping teman-teman semua. Nah, teman-teman, ini setelah saya rapihkan semua yang ada di dalam box ini, saya masukin ke dalam tas, dan yang di dalam box ini juga saya masukin di dalam tas. Jadilah hasil cuman nih segini aja, satu tas, dan ini paling ada tripod dan tas kamera. Nah, udah. Dan hari ini karena tadi juga pas berangkatnya itu buru-buru banget, pas habis pulang kerja langsung kemas-kemas aja, dan tas yang minggu lalu dibawa saya nggak rapihkan, langsung dibawa aja. Ternyata ada yang ketinggalan teman-teman. Apa yang ketinggalan? Meja. Jadi nanti camping kayak bener-bener ada yang kurang ya. Makan apa nggak pakai meja. Paling di dalam ya. Kursinya bawa tapi mejanya nggak dibawa. Oke, kita mau trekking. Kita ke atas tuh, tempat registrasinya masih terus saja. Katanya sih sekitar 15 menit. Nah, tadi sampai di sini itu jam setengah 5, jam 16.40. Sah registrasi semuanya apa-apa, natain barang, sampai dengan sekarang di jam 17.06. Masih terus tuh. Ternyata ini walaupun malam Senin di sini, ternyata ramai. Itu juga yang di depan tuh, ada yang baru datang juga. Ini adalah gerbangnya. Masuk ke sini. Terus ke sana. Lumayan ya. Oke, kita nanjak udah 5 menit. Masih kuat lah ya. Buat teman-teman yang masih umurnya muda, untuk camping ceria model yang ada trekkingnya seperti ini pasti menjadi hal yang menyenangkan ya. Ada sensasi tersendiri. Tapi buat orang yang kayak saya, apalagi orang yang nggak suka dengan trekking, ini mungkin pilihan kurang tepat. Ini bisa sih tempat buat camping nih, lumayan luas dan bagus juga. Tapi saya mau ke atas lagi, ke tempat favoritnya orang-orang yang camping di sini. Milihnya pasti di atas ya. Di belakang saya gunung. Spot 2 itu view-nya bagus banget, dan tanahnya full rumput juga. Jadi sebetulnya enak banget, nyaman buat tidur ya, karena ada empuk-empuknya, sensasi empuk dari rumput. Tapi saya milih ke atas coba, karena kebanyakan pada milihnya spot di atas. Kita ke paling atas yuk, kita mulai lagi, kita gas lagi, pelan-pelan aja jalannya. Oke, toilet dan musola ada di sepertiga, juga ada di sini. Nah, ini teman-teman, ini musolanya. Oke,
tempat cuci-cuci di sini. Dan toiletnya di sini ada berapa? Ada ya, model jadul ya, tapi bersih. Kecuali kalau emang lagi rame ya udah pasti ya, karena tempatnya umum dipakai untuk semua orang. Jadi kalau lagi rame ya pastinya kotor, banyak kotoran dari tanah dan lain sebagainya. Tentunya kalau kepengen menikmatin view Gunung Pangrango, ada di spot 3 sini teman-teman. Spot 3 ini terbaik buat menikmatin Gunung Pangrango. Dan juga terlihat juga Gunung Salak. Nah, teman-teman bisa camping di sini ya kalau kepengen view-nya dapat dua-duanya. Nah, spot 3 yang ada toiletnya, musolanya itu sebetulnya masih kosong ya. Tapi saya masih penasaran, ke atas lagi aja. Oke, kita coba ke sana. Malam Senin cuy, tapi ramai begini. Ini spot 7, view-nya Salaknya kehalang, Pangrangonya kehalang, sama pohon semua. Oke, kita ke spot 6 aja ya. Nah, di sini kayaknya enak nih. Akhirnya saya menemukan spot yang pas untuk mendirikan tenda. Ingat ya teman-teman, kalau alas tidur teman-teman hanya matras, carilah tanah yang benar-benar rata. Untuk saya pribadi, tempat yang rata dan masih ada rumputnya itu wajib, supaya istirahat lebih nyaman dan badan gak pegal saat bangun nanti. Dan sekarang saya mulai merakit tenda. Seperti biasa, saya pasang dulu footprintnya. Baru kemudian lanjut ke inner tendanya dan frame alloynya. Saya pribadi suka banget sama tenda ini, karena framenya sudah pakai alloy, bahan yang cukup ringan, tapi kuat banget untuk ukuran tenda camping. Karena tadi saya sudah cek aplikasi BMKG dan cuaca diprediksi cerah sampai besok. Jadi saya cukup pede untuk tidak memasang flashlight. Alasan lainnya ya karena saya datang sudah agak kesorean juga, jadi biar lebih cepat dan nggak terlalu ribet.
Setelah selesai mendirikan tenda, timingnya pas banget. Langit sore mulai turun berlahan, dan di momen itu saya merasa seperti diberi hadiah langsung oleh Sang Pencipta. Sebuah senja yang begitu istimewa. Langit dan awannya merona merah, hangat, tenang, dan jarang sekali bisa saya lihat. Rasanya seperti sebuah keberuntungan kecil yang datang di waktu yang tepat. Sekarang sudah di jam 18.44. Tadi sholat di musola. Musolanya ada di pos 3. Nah, ini pos 6 ya. Lumayan tadi turun dulu. Nah, teman-teman, di sini walaupun malam Senin itu rame banget, teman-teman. Ini di samping saya ada, pokoknya banyak. Walaupun jedanya ya nggak terlalu rapat ya, masih nyaman lah. Mudah-mudahan nggak ada berisik yang mengganggu ya. Jadi mudah-mudahan aja aman. Dan di sini untuk ketinggiannya sendiri di sini tuh 1136. Namun kalau di plang tadi tuh 1200 ya. Ya mungkin ini nggak akurat atau gimana gitu. Tapi kalau di sini pengukuran di pelangnya itu 1200 mdpl. Dan dinginnya mantap. Ini udah mulai dingin banget karena saya mungkin masih agak banyak gerak, jadi nggak begitu dingin ya. Tapi tadi sempet pas saat habis sholat itu dinginnya banget. Oke, saya mau bikin jahe hangat aja dulu. Setelah membuat jahe hangat untuk mengusir dingin, saya sempatkan dulu untuk makan. Menu malam ini simpel saja. Pecel ayam yang saya beli di warung saat mampir di Cipayung tadi sore. Rasanya sebenarnya biasa aja, tidak ada yang terlalu istimewa dari bumbunya. Tapi karena disantap di tempat setenang ini, ditemani angin gunung yang pelan lewat, dan saya yang sedang menatap indahnya lautan lampu kota Bogor di kejauhan, momen makannya terasa jauh lebih spesial. Ada rasa tenang yang tidak bisa dibeli, dan mungkin hanya bisa ditemukan di malam seperti ini. Oke teman-teman, sekarang berada di dalam tenda saya dan sekarang sudah di jam 21:19. Untuk suhu di dalam sini saat ini adalah 19 derajat dan di luar tadi sempat jadi 16 derajat ya, dingin banget. Alhamdulillah nggak ada yang berisik ya,
nggak ada yang karaoke, nggak ada yang setel musik gitu, hanya berbincang-bincang aja mereka, pada ngobrol-ngobrol gitu, masih nyaman lah kalau dengerin orang ngobrol gitu ya, itu masih enak aja. Yang penting bukan musik, apalagi musik itu kita yang nggak suka gitu, nggak suka dengan musik itu, tapi disetel dengan suara tinggi gitu, suara yang jeduk-jeduk gitu, itu cukup mengganggu. Bahkan kalau lagi tidur langsung kebangun. Itu buat teman-teman semua, lebih baik kalau lagi camping, terutama kalau lagi banyak campers gitu, setidaknya menghormatin, nggak usah kencang-kencang ya. Mungkin kalau memang mau mendengarkan pakai headset gitu, ataupun dengerin di dalam tenda begini, cukup kita aja yang denger, jadi nggak sampai keluar tenda. Itu masih enak lah, saling menghormatin, karena tidak semua orang suka dengan lagumu. Seperti itu, jadi menghormatin. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk istirahat. Sampai jumpa besok. Dan di sini saya besok tidak akan virtual tour ya. Jadi virtual tournya ya kemarin dari bawah itu naik, itu sebagai virtual tour juga. Sampai jumpa lagi besok. Dadah. Pagi selalu datang dengan caranya sendiri untuk menenangkan hati yang gelisah. Dan pagi ini di Bukit Cita-Cita benar-benar membuktikan itu. Udara dinginnya pas, langit cerah, ada awan namun tidak mendung. Sebuah perpaduan yang jarang sekali saya dapatkan saat camping. Yang paling menenangkan adalah panoramanya. Gunung Pangrango dan Gunung Salak berdiri jelas di kejauhan, seakan menyapa pelan dari balik cahaya pagi. Pemandangan seperti ini seolah mengajak kita diam sejenak, menurunkan beban pikiran dan lupa untuk sesaat pada segala riuh yang menempel di kepala. Setelah menikmati pagi yang tenang, saya lalu menyeduh kopi hitam. Ritual wajib setiap camping, dan seperti biasa, saya ditemani roti bantal yang selalu berhasil bikin kopi terasa lebih serasi. Setelah ngopi dan ngemil, saya istirahat sebentar, menikmatin semilir angin dan panorama yang indah. Setelah jeda memandang pemandangan yang luar biasa indah, saya lanjut masak sarapan. Ya, kali ini tetap sama seperti biasanya. Indomie ditambah 2 telur ayam kampung. Biar lebih bernutrisi katanya. Padahal mimi juga ya. Makanya pakai 2 telur. Tapi jujur, makan sederhana kayak gini di tempat setenang ini rasanya tuh selalu jadi lebih nikmat. Entah kenapa ya, mungkin teman-teman juga merasakan sama ya.
kalau di tempat camping makan mie itu sesuatu yang luar biasa enak. Setelah makan dan perut mulai tenang, ada satu hal kecil yang membuat pagi ini tambah menyenangkan. Saya bertemu seekor kucing yang lucu banget. Warnanya yang seperti mujair. Ya, kucing mujair namanya ya. Yang bikin gemas, kucingnya itu bersih. Nggak takut sama sekali, malah nyamperin dan duduk dekat saya. Kebetulan saya memang suka kucing, jadi rasanya menyenangkan banget punya teman mendadak yang manis seperti ini. Di tengah suasana tenang dan udara dingin pagi, kehadiran si kucing ini jadi hiburan kecil yang bikin hati hangat. Setelah bermain dengan kucing dan perut masih sangat kenyang, saya sempatkan untuk santai di dalam tenda. Niatnya cuma rebahan sebentar, tapi ternyata waktu berjalan cepat. Hampir 2 jam lebih saya hanya tiduran menikmatin suasana. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Tanda bahwa saya harus mulai beres-beres dan bersiap untuk pulang. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukkan beberapa informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang ingin camping di sini. Saya menginap di spot 6 dan tepat di atas saya di spot 7 ada toilet terdekat yang mudah dijangkau. Toiletnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Di area ini juga tersedia stop kontak listrik. Untuk spot 6 dan spot 7, terminal listriknya hanya ada satu. Jadi lebih aman kalau teman-teman bawa roll kabel panjang supaya bisa menjangkaunya dari tenda masing-masing. Bang, videoin bang. Masuk YouTube nanti. Ya boleh bang. Dari mana nih mas? Dari Citayam. Dari tadi. Boleh. Citayam. Iya Citayam. Lagi pada libur semua. Paling bolos di satu. Wes. Bolosan bang dia bang. Mantep, bisa bolos. Iya. Abang YouTube apaan bang? Erwin Dialova. Nah, boleh nih bang, langsung saya subscribe. Terima kasih. Nah. Dari Citayam. Citayam nih kita Ini nih. padahal hari Senin nih, pada liburan tuh. Enak banget. Sendiri aja bang. Hah? Sendiri, emang sendirian mulu. Oke, makasih ya. Siap. Namanya siapa nih? Keren. Saya Dapi bang. Erwin. Arya. Erwin. Ya. Bang ini namanya Erwin siapa bang? Erwin Dialova. Iya. Lagu Dialova. Wah, masih tidur nih, masih nyenyak satu. Habis makan pada kenyang. Ya, balik dulu ya ke tenda. Saya udah Ya. subscribe bang. Terima kasih. Don. Dan seperti biasa, saat camping begini kita sering dipertemukan dengan teman-teman baru. Entah kenapa, suasana alam selalu berhasil membuka obrolan dengan lebih mudah. Di sini pun sama. Saya bertemu beberapa campers lain, saling sapa, saling cerita sedikit, dan rasanya menyenangkan bisa berbagi suasana tanpa harus banyak basa-basi. Camping memang selalu punya cara sederhana untuk mempertemukan orang-orang baik. Dan akhirnya perjalanan solo camping kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman.
Saya pamit dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Kehadiran teman-teman semua di setiap video benar-benar berarti buat saya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa memberi sedikit ketenangan, sedikit inspirasi, atau mungkin sekedar teman untuk melewati hari. Ingat, setiap orang berhak punya jeda. Berhak berhenti sejenak untuk merapihkan hidupnya, untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman sedang lelah, jangan takut untuk mengambil waktu, sekecil apapun itu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa jaga hati teman-teman sebaik teman-teman menjaga langkah.